Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Fitria Zainal dengan nomor BP 1810852013 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Strategi Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. Dalam melakukan penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Anita Afriani Sinulinga SIP MSI selaku dosen pembimbing 1 dan Kak Silvi Kori SPD MSI selaku dosen pembimbing 2. Bab 1. Pendahuluan. Bagian 1. Latar belakang. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi permasalahan yang mengalami peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu negara yang mengalami ketimpangan pendapatan dan berujung terciptanya gerakan sosial adalah Prancis. Ketimpangan pendapatan di Prancis meningkat setelah pemerintah menaikkan pajak bahan bakar bensin dan solar masing-masing sebesar 15% dan 23% pada Oktober 2018. Kebijakan ini menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengandalkan mobil sebagai transportasi sehari-hari. Perasaan tertindas dan kemarahan yang dialami masyarakat kelas menengah ke bawah memotivasi mereka untuk bersatu dan melakukan aksi protes terhadap pemerintah untuk mendapatkan hak-hak mereka yang telah dirampas. Aksi protes ini kemudian dikenal sebagai gerakan sosial yang disebut Yellow Vest Movement. Gerakan ini berhasil menyebabkan pembatalan kenaikan pajak bahan bakar pada 4 Desember 2018, hanya 18 hari setelah protes dimulai. Adapun rumusan masalah yaitu kebijakan kenaikan pajak bahan bakar Prancis oleh pemerintah telah meningkatkan ketimpangan pendapatan di Prancis dan mendorong terbentuknya gerakan sosial yaitu Yellow Vest Movement. Dalam melakukan protesnya, mereka menggunakan petisi online dan media sosial Facebook untuk mengorganisir aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan setiap hari Sabtu berlangsung anarkis dan melibatkan penjarahan. Uniknya, meskipun anarkis, gerakan ini mendapatkan dukungan publik nasional dan internasional. Yellow Vest Movement menyebabkan Prancis mengalami kerugian besar pada bidang ekonomi. Gerakan ini berhasil menyebabkan pembatalan kenaikan pajak bahan bakar pada 4 Desember 2018, hanya 18 hari setelah protes dimulai. Dengan dampak yang dihasilkan, besarnya dukungan publik dan konsistensi Yellow Vest Movement dalam melakukan protes menjadikan penulis tertarik untuk melihat strategi yang digunakan oleh Yellow Vest Movement dalam melakukan protesnya. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu bagaimana strategi gerakan sosial Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap kebijakan kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana strategi yang digunakan oleh gerakan sosial Yellow Vest Movement sehingga dapat berhasil mengubah kebijakan dalam melakukan protesnya terhadap pemerintah Prancis. Adapun manfaat akademis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hubungan internasional dengan fokus gerakan sosial khususnya mengenai Yellow Vest Movement yang diteliti menggunakan kerangka collective action framing. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menjadi sumber tambahan referensi terkait menyuarakan permasalahan ketimpangan melalui gerakan sosial yang dapat menjadi acuan gerakan-gerakan lainnya dalam melakukan suatu aksi. Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama French Yellow Vest Gilets Jaunes, Similarities and Differences with Occupy Protest. Yang kedua yaitu The Digital Coverage of the Yellow Vest Protest Activity. Yang ketiga yaitu Macron versus Yellow Vest. Yang keempat yaitu How Economic Inequality Fuels the Rise and Persistence of the Yellow Vest Movement. Dan yang kelima yaitu memahami framing gerakan sosial. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Collective Action Framing. Collective action framing atau bingkai aksi kolektif merupakan produk yang dihasilkan dari aktivitas framing dalam lingkup gerakan sosial. Collective action framing memfokuskan perhatian, mengartikulasikan, dan menguraikan elemen-elemen dalam kerangka dan seringkali mengubah makna yang terkait dengan objek perhatian. Collective action framing dilakukan sebagai upaya untuk menegosiasi pandangan dan sikap terhadap suatu persoalan yang menurut para inisiator gerakan ini perlu diubah. 3 fungsi utama yang harus dipenuhi dalam collective action framing adalah yang pertama, diagnostic framing, dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan penyebab dari masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu prognostic framing, dilakukan untuk menawarkan solusi untuk masalah yang terjadi, atau setidaknya rencana serangan dan strategi untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang ketiga yaitu motivational framing, berfungsi untuk memberikan seruan untuk bertindak atau alasan untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan, termasuk menciptakan kosakata atau jargon yang memotivasi. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu descriptive analysis dengan pendekatan kualitatif.
Batasan penelitian yaitu 17 November 2018 hingga 29 Desember 2018 karena rentang waktu tersebut merupakan fase puncak dari Yellow Vest Movement di Prancis. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis yaitu strategi Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap pemerintah Prancis. Sedangkan unit eksplanasinya yaitu kebijakan kenaikan pajak bahan bakar di Prancis dengan tingkat analisis yaitu kelompok. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data sekunder menggunakan konsep. Sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 2 yaitu latar belakang Yellow Vest Movement di Prancis. Bab 3 yaitu kemunculan dan akibat Yellow Vest Movement di Prancis. Bab 4 analisis strategi Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. Dan bab 5 penutup. Bab 2 latar belakang Yellow Vest Movement di Prancis. 2.1 Ketimpangan pendapatan di Prancis. Prancis merupakan salah satu negara yang tidak luput dari isu ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2018, ada 8,8 juta orang di bawah garis kemiskinan yang menerima pendapatan bersih kurang dari 1.026 euro per bulan. 2 juta orang hidup dengan kurang dari 700 euro per bulan, hampir 5 juta menerima bantuan pangan, dan lebih dari 200.000 orang tinggal di jalanan atau di tempat tinggal yang tidak layak huni. French Democratic Confederation of Labour memperkirakan jumlah pekerja yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakamanan mencapai 400.000 orang. 30% petani berpenghasilan kurang dari 350 euro per bulan. Tunjangan perumahan telah dipotong untuk 5% orang termiskin dan telah terjadi peningkatan pajak tidak langsung. Harga kebutuhan pokok dan perumahan, pemanas, listrik, transportasi, bahan bakar kendaraan, makanan, dan layanan semuanya telah meningkat. Jumlah orang kaya tidak bertambah, tetapi dalam 20 tahun kekayaan mereka telah meningkat 7 kali lipat. 5 orang terkaya di Prancis memiliki kekayaan senilai 156 miliar euro. Jejak pendapat menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang Prancis percaya bahwa tidak ada pengurangan ketimpangan dalam setahun terakhir dan melaporkan perasaan ketidakadilan yang kuat. 2.2 Kebijakan kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. Pada Oktober 2018, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan kebijakan kenaikan pajak bahan bakar bensin dan solar yang akan berlaku pada bulan Januari 2019, masing-masing sebesar 15% dan 23%. Kenaikan harga bahan bakar disebabkan oleh 3 hal. Penyebab pertama, harga minyak mentah yang tidak stabil. Kenaikan harga minyak mentah pada tahun 2018 adalah alasan pertama mengapa harga bahan bakar tinggi tahun ini. Biaya melonjak menjadi sedikit lebih dari 80 euro per barel pada bulan Oktober. Dengan nilai tukar euro yang lemah terhadap dolar, kenaikan ini sangat dirasakan oleh para pengendara. Penyebab kedua adalah peningkatan pajak karbon, yang dimaksudkan untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Diperkenalkan pada tahun 2014 di bawah pemerintahan Frans Hollande, pajak karbon berada di bawah payung pajak konsumsi domestik. Pemerintah memiliki tujuan untuk terus meningkatkan pajak ini selama beberapa tahun ke depan, dari 39 euro pada tahun 2018 menjadi 47,5 euro pada tahun 2019. Penyebab ketiga, penyesuaian pajak solar dengan pajak bensin khususnya telah membuat harga solar naik. Sejak awal tahun 2018, pajak solar naik sebesar 7,60 sen per liter, sedangkan pajak bensin naik sebesar 3,90 sen per liter. Bab 3. Kemunculan dan akibat Yellow Vest Movement di Prancis. 3.1 Kemunculan Yellow Vest Movement di Prancis. Pada bulan Mei 2018, seorang wanita pengusaha kosmetik rumahan bernama Priscilla Dosky membuat petisi online untuk memprotes tingginya harga bensin dan solar di Prancis. Pada awalnya, petisi ini masih belum mendapatkan reaksi dari publik, hingga Eric Drouet, seorang pengemudi truk, turut bekerjasama dengannya untuk mempromosikan petisi tersebut. Pada masa ini, harga bensin mengalami lonjakan disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Petisi ini kemudian menarik perhatian masyarakat Prancis hingga mencapai 300.000 tanda tangan. Menyentuh pertengahan bulan Oktober, petisi tersebut telah mendapatkan nyaris 1 juta tanda tangan hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Petisi inilah yang menjadi pemantik mulainya protes yang kemudian diikuti dengan dorongan masyarakat lainnya. Sejalan dengan petisi ini, Eric Drouet bersama dengan rekan kerjanya Bruno membuat himbauan di sosial media Facebook untuk memblokir semua jalan di Prancis pada 17 November 2018 untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar yang mereka anggap berlebihan. 3.1.1 Identifikasi Yellow Vest Movement sebagai gerakan sosial. Merujuk pada Charles Tilly, gerakan sosial didefinisikan sebagai rangkaian tindakan perlawanan untuk mengajukan tuntutan kolektif yang dilakukan secara terus-menerus atas nama kelompok yang merasa dirugikan terhadap para pemegang kekuasaan. Gerakan sosial bersifat terorganisir, berkelanjutan, dan menentang.
Sejalan dengan definisi ini, Yellow Vest Movement merupakan gerakan yang setiap aksinya diorganisir melalui laman Facebook. Aksi protes dilakukan secara berkelanjutan pada setiap hari Sabtu untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis, terutama kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Sesuai dengan namanya, Yellow Vest Movement, para demonstran menggunakan rompi kuning visibilitas tinggi sebagai simbol kelas pekerja. 3.1.2 Upaya Yellow Vest Movement dalam memprotes kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. Aksi protes Yellow Vest Movement mencakup 2 titik utama. Yang pertama terdiri dari demonstrasi massa setiap hari Sabtu yang dikenal sebagai EK. Ukuran demonstrasi menunjukkan dukungan besar-besaran untuk gerakan tersebut. Di beberapa kota besar di Prancis, protes 17 November, EK1, menarik 282.710 pengunjuk rasa di seluruh negeri. Sementara masing-masing dari 3 protes berikutnya, Act 2, Act 3, dan Act 4, menarik sekitar 120.000 orang. Setelah konsensi pemerintah pada 10 Desember 2018, jumlah pengunjuk rasa berkurang setengahnya dan semakin menurun selama musim liburan. Taktik kedua adalah pendudukan gerbang tol di jalan raya dan bundaran di berbagai kota besar dan kecil. Para pengunjuk rasa membuat tempat perlindungan dan tinggal di sana selama beberapa minggu. Mereka menempati ruang publik itu selama musim dingin, membentuk ikatan sosial di seluruh spektrum politik. Selain itu, Yellow Vest Movement juga dikenal dengan protes kerasnya di kota-kota besar, khususnya di Paris. Terjadi peningkatan konfrontasi kekerasan dengan pasukan polisi, yang melibatkan ratusan warga dan petugas polisi yang terluka, dan beberapa kecelakaan di jalan raya yang mematikan terkait dengan protes tersebut. Tindakan kekerasan, vandalisme, dan perampokan terjadi setiap hari Sabtu saat malam tiba. Titik balik yang dramatis terjadi pada tanggal 1 Desember ketika Arc de Triomphe di Champs-Élysées dirusak habis-habisan oleh pengunjuk rasa. Di samping aksi demonstrasi dan pemblokiran jalan, Yellow Vest Movement juga menyerukan protesnya melalui media sosial. Pada awalnya, para pengunjuk rasa ingin menangkap adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya di ponsel mereka, mendokumentasikan suasana kerusuhan protes pertama, penindasan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, atau sikap ramah yang tak terduga dari para pengunjuk rasa. Mereka ingin menyimpan rekaman untuk diri mereka sendiri dan baru kemudian mereka publikasikan secara lebih luas. Para pengunjuk rasa akhirnya memulai halaman Facebook Yellow Vest Local Page yang kemudian menjadi titik kumpul digital. Halaman tersebut dikhususkan untuk mengatur dan menyiarkan rekaman langsung dengan tujuan memberikan citra gerakan yang tidak terdistorsi. Selama bulan-bulan pertama gerakan ini, halaman Facebook tersebut berupaya untuk menangkap rasa solidaritas dan inklusivitas yang dianut secara luas oleh Yellow Vest dan untuk mengimbangi penggambaran negatifnya di media. Hal ini terutama bertujuan untuk memobilisasi, dengan siaran langsung muncul sebagai cara untuk mencapai tujuan ini. Semua hal perlu difilmkan, rapat umum, komisi, aksi, demonstrasi, pertemuan politik, wawancara, dan lain-lain untuk memberikan transparansi total. Para pengunjuk rasa berupaya memberikan citra publik alternatif di media sosial dengan menyebarkan video yang direkam saat demonstrasi. Rekaman-rekaman inilah yang menarik simpati publik dalam skala nasional dan internasional yang berujung dukungan dan penyebaran Yellow Vest Movement. 3.2 Akibat yang ditimbulkan oleh Yellow Vest Movement. 3.2.1 Akibat yang ditimbulkan oleh Yellow Vest Movement di Prancis. Pertama, pada sektor politik. Keterlibatan masyarakat Prancis dalam gerakan ini mengarah pada politisasi. Keterlibatan dalam gerakan berkontribusi pada perolehan pengetahuan politik, terutama pada perolehan pengetahuan dan praktik tentang unjuk rasa. Keterlibatan dalam gerakan ini juga menyebabkan masyarakat menjadi aktor yang berperan aktif dalam politik Prancis. Tercapainya hampir 1 juta tanda tangan dalam petisi online yang dicetuskan, menandakan bahwa terdapat dukungan publik yang tinggi terhadap gerakan ini. Akibatnya, Yellow Vest Movement berdampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah Prancis. Hal ini dibuktikan dengan respon pemerintah Prancis yang membatalkan rencana kenaikan pajak bahan bakar pada 4 Desember 2018, hanya 18 hari setelah protes dimulai. Selain itu, Presiden Emmanuel Macron pada 10 Desember mengumumkan rencananya untuk menaikkan upah minimum sebesar 100 euro setiap bulan pada bulan berikutnya dan membatalkan rencana pajak pensiun. Yang kedua, pada sektor ekonomi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan Yellow Vest Movement setiap hari Sabtu menghambat aktivitas ekonomi. Dalam 4 minggu sejak demonstrasi tersebut dimulai, demonstrasi yang disertai kekerasan telah menyebabkan kerugian jutaan euro. Di Paris saja, protes pada tanggal 1 Desember 2018 menyebabkan kerugian sebesar 3,4 juta euro. Menurut Kementerian Keuangan Prancis, pertumbuhan ekonomi pada
pada 2017 berada di angka 2,3% dan semakin melambat menjadi 1,5% pada tahun 2018. Terjadinya protes ini menjatuhkan 0,1 persen poin persentase pertumbuhan ekonomi Prancis. Menurut lembaga riset Moody's Analytics, kepercayaan dalam bisnis juga mengalami penurunan 2,65% pada Desember dibandingkan bulan November yang mengalami kenaikan 1,44%. Hal ini diakibatkan aksi protes yang berjalan anarkis dan merusak berbagai tempat usaha. Setelah berjalan sekitar 1 bulan, kerugian yang disebabkan nyaris mencapai 3,4 juta dolar Amerika Serikat. Federasi Perdagangan Prancis juga melaporkan bahwa berbagai bisnis telah mengalami kerugian dalam marketing sejumlah lebih dari 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam sektor makanan, kerugian yang dialami hampir 13 miliar euro. Perusahaan-perusahaan transportasi mengalami kerugian 2 miliar euro karena kesulitan dalam pengiriman. Federasi Asuransi Prancis, sebuah organisasi payung untuk perusahaan asuransi, melaporkan bahwa lebih dari 6.000 mobil, kantor, dan rumah dengan nilai sekitar 100-200 juta euro mengalami kerusakan selama protes berlangsung. Dari data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa akibat Yellow Vest Movement pada sektor ekonomi Prancis sangat besar dan signifikan. Kemudian sektor pariwisata. Christian Mantey, Direktur Jenderal Badan Pengembangan Pariwisata, mengatakan bahwa terdapat penurunan hingga 10% dalam penerbangan internasional ke Paris. Selain itu, pemesanan penerbangan ke Paris untuk 3 bulan pertama di tahun 2019 juga mengalami penurunan 6,8% karena protes tersebut. Begitupun dalam hal jumlah pengunjung yang turun 4,2%. Toko-toko, restoran, dan pusat perbelanjaan mengalami kerugian lebih dari 2 miliar euro. Beberapa toko populer di sepanjang Champs-Élysées yang terkenal di Paris juga menutup pintunya sebagai akibat dari protes tersebut. Aksi protes mingguan Yellow Vest Movement di Paris dan kota-kota besar lainnya mengganggu stabilitas sektor pariwisata, yang telah menjadi penyumbang besar bagi ekonomi Prancis, menghasilkan 2 juta pekerjaan. Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional melaporkan bahwa jumlah menginap di akomodasi wisata di seluruh Prancis turun 2,5% pada kuartal pertama 2019, dengan wilayah Île-de-France yang meliputi Paris turun 4,8%. Yellow Vest Movement berdampak kuat pada indikator kinerja pariwisata internasional di Prancis, dengan penurunan minus 3% dalam keseluruhan penjualan dengan tarif nol, dan minus 5% dalam turis asing yang datang dari luar Eropa pada bulan Desember 2018. Merujuk pada Blue Global, perusahaan pengembalian pajak belanja pariwisata, Prancis menjadi negara Eropa yang menunjukkan penurunan terbesar dalam hal aktivitas turis internasional dibandingkan dengan Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman. 3.2.2 Akibat yang ditimbulkan oleh Yellow Vest Movement di tingkat internasional. Isu ketimpangan merupakan isu yang meningkat secara substansial di seluruh dunia pada beberapa dekade terakhir. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Yellow Vest Movement berhasil menyita perhatian internasional. Keberhasilan Yellow Vest Movement dalam menyuarakan ketimpangan menginspirasi masyarakat di negara lain yang mengalami hal serupa. Yellow Vest Movement dengan cepat menyebar ke 24 negara lainnya dan menjadi simbol perlawanan atas isu ketimpangan. Seperti di Prancis, tempat gerakan ini mendapat dukungan publik yang luar biasa, gerakan-gerakan nasional di negara-negara lainnya telah menyatukan orang-orang dengan tuntutan dan pandangan politik yang berbeda, tetapi satu keluhan utama dan umum, yaitu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan. Murah, mudah didapat, mudah dikenali, dan mewakili kewajiban yang diberlakukan oleh negara, rompi kuning bervisibilitas tinggi telah terbukti menjadi pilihan simbol yang terinspirasi dan jelas telah memainkan peran besar dalam penyebaran gerakan yang cepat. Bab 4. Analisis strategi Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. 4.1 Diagnostic Framing Yellow Vest Movement. Diagnostic framing berfungsi untuk mengidentifikasi masalah dan penyebab dari masalah yang terjadi. Framing yang umum digunakan dalam gerakan yang mendukung suatu bentuk perubahan politik dan atau ekonomi adalah injustice frame, yaitu bingkai ketidakadilan. Injustice frame merupakan suatu cara penafsiran alasan terhadap ketidakpatuhan kolektif, protes, dan atau pemberontakan yang dihasilkan dan diadopsi oleh mereka yang mendefinisikan tindakan otoritas sebagai ketidakadilan. Satu tahapan penting dalam frame ini adalah mengidentifikasi korban ketidakadilan dan mendefinisikan pelaku ketidakadilan tersebut. Diagnostic framing dari Yellow Vest Movement meliputi 2 hal. Pertama, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai korban dari ketidakadilan kebijakan pemerintah Prancis yang puncaknya adalah kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Kedua, Presiden Emmanuel Macron didefinisikan sebagai pelaku ketidakadilan tersebut.
4.2 Prognostic Framing Yellow Vest Movement. Prognostic framing berfungsi untuk menawarkan solusi untuk masalah yang terjadi, atau setidaknya rencana serangan dan strategi untuk melaksanakan rencana tersebut. Hal ini mencakup tentang apa yang harus dilakukan, seperti masalah konsensus dan mobilisasi tindakan. Prognostic framing dari Yellow Vest Movement meliputi aksi protes yang dilakukan setiap hari Sabtu dan menyebarkan gerakan secara daring melalui Facebook. Upaya-upaya ini dilakukan guna menuntut pemerintah Prancis untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, terutama kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh Yellow Vest Movement diajukan sebagai solusi dari masalah ketimpangan yang disebabkan oleh pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Macron. 4.3 Motivational Framing Yellow Vest Movement. Motivational framing berfungsi untuk memberikan seruan untuk bertindak atau alasan untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan, termasuk menciptakan kosakata atau jargon yang memotivasi. Motivational framing dari Yellow Vest Movement sendiri dalam hal alasan untuk terlibat dalam tindakan kolektif adalah rasa nasionalisme yang berakar dari semboyan liberté, égalité, fraternité yang dicetuskan selama revolusi Prancis pada tahun 1789. Sementara itu, dalam hal menciptakan kosakata atau jargon yang memotivasi, Yellow Vest Movement menyerukan berbagai jargon yang memperlihatkan kemarahan mereka terhadap Presiden Macron dan mengajak semua orang untuk bersatu melawan pemerintah yang telah menyebabkan ketimpangan di Prancis meningkat. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi permasalahan yang mengalami peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir. Di Prancis, ketimpangan pendapatan meningkat setelah pemerintah menaikkan pajak bahan bakar bensin dan solar masing-masing 15% dan 23% pada Oktober 2018. Kebijakan ini menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengandalkan mobil sebagai transportasi sehari-hari. Kenaikan pajak bahan bakar mempengaruhi masyarakat kelas pekerja di daerah pedesaan, di mana orang-orang hampir secara eksklusif mengandalkan mobil untuk bepergian. Kebijakan kenaikan pajak bahan bakar memicu munculnya gerakan sosial yang disebut Yellow Vest Movement. Gerakan ini memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, terutama kebijakan kenaikan pajak bahan bakar. Mereka melakukan protes melalui berbagai upaya yang meliputi aksi demonstrasi di jalanan dan menyebarkan protes secara daring melalui media sosial Facebook. Dalam penelitian ini, proses Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar di Prancis dianalisis menggunakan teori Collective Action Framing. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Yellow Vest Movement telah memenuhi 3 hal yang harus terwujud dalam Collective Action Framing, yaitu Diagnostic Framing, Prognostic Framing, dan Motivational Framing. Pemenuhan 3 hal ini mengantarkan Yellow Vest pada keberhasilan. Gerakan ini berhasil menyebabkan pembatalan kenaikan pajak bahan bakar di Prancis. 5.2 Saran. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik guna membantu penelitian ini menjadi lebih baik. Selanjutnya, penulis ingin memberikan saran terhadap peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait Yellow Vest Movement dalam melakukan protes terhadap pemerintah Prancis untuk dapat memperbanyak sumber data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sekian seminar hasil yang dapat saya presentasikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.